Halo pemirsa, senang sekali saya Reva Uluko dapat kembali menemani Anda. Tentunya di tengah berbagai dinamika yang terus berkembang, pemerintah menjalankan beragam agenda strategis di bidang ekonomi, energi, investasi, pangan, hingga pembangunan sumber daya manusia. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi dan perspektif mengenai berbagai upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tentunya bersama saya Reva Uluko dan inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian kepada 3 fondasi penting, yakni karakter kebangsaan, sains dan teknologi, serta kemampuan berbahasa asing. 3 hal yang akan menentukan bagaimana generasi muda Indonesia menghadapi masa depan. Karakter agar mereka tidak kehilangan jati diri, matematika dan sains agar mereka mampu berpikir logis dan menguasai teknologi, serta bahasa asing agar mereka mampu berkomunikasi di dalam dunia yang semakin terbuka. Sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari gedung-gedung tinggi, jalan yang membentang panjang, industri yang tumbuh, atau teknologi yang semakin canggih. Sebuah bangsa dibangun dari manusia, dan manusia dibentuk dari pendidikan. Dari ruang-ruang kelas yang sederhana, dari seorang guru yang mengajarkan pengetahuan, dan dari sebuah buku yang menjadi teman pertama seorang anak untuk mengenal dunia. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian pada buku pelajaran nasional, yang sedang diperjuangkan sesungguhnya bukan sekedar mengganti buku, tetapi memperbaiki salah satu fondasi tempat masa depan Indonesia dibangun. Perhatian itu bermula dari sesuatu yang terlihat sederhana. Sebuah kunjungan ke sekolah, Presiden Prabowo tidak hanya melihat bagaimana proses belajar berlangsung, tetapi juga memperhatikan sesuatu yang setiap hari berada di tangan para siswa, yaitu buku pelajaran. Satu persatu diperiksa, bukan hanya isinya, tetapi juga bagaimana buku itu digunakan dan bagaimana seorang anak membacanya. Dari sana, muncul sejumlah catatan, ada buku yang mudah rusak, ada yang kondisinya sudah tidak layak, ukuran tulisannya terlalu kecil, bahkan dapat membuat anak harus membaca terlalu dekat. Hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi seorang anak dapat mempengaruhi kenyamanan belajar. Perhatian Presiden Prabowo Subianto kemudian berkembang menjadi evaluasi yang lebih luas. Buku pelajaran dari sekolah dasar hingga sekolah menengah ditinjau kembali, karena pendidikan yang kuat membutuhkan perangkat belajar yang juga berkualitas. Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, ya sudah sejak tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu. Kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga. Kemudian tulisannya kecil-kecil. Kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini. Kemudian ya kalau dibaca kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya. Indonesia tidak hidup sendirian. Anak-anak Indonesia akan tumbuh di tengah persaingan dunia. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar kualitas buku nasional tidak hanya dinilai dari standar sendiri, tetapi juga dibandingkan dengan negara lain. Tujuannya bukan untuk sekedar meniru, melainkan untuk mengetahui di mana Indonesia harus berbenah. Apa yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki, dan bagaimana buku pelajaran nasional dapat menjadi lebih baik. Sebab dalam pendidikan tidak ada ruang untuk berhenti memperbaiki diri. Dunia bergerak, ilmu pengetahuan berkembang, teknologi berubah, dan generasi baru akan menghadapi tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Maka, buku yang mereka baca hari ini harus mampu mempersiapkan mereka menghadapi dunia esok. Awalnya yang kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Bapak Presiden ngecek satu-satu semua, beliau cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, gitu kan, gitu.
Pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini, jadi Pak Pesek sampaikan, dicek nanti intinya akan diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Pembaruan buku ajar tidak berhenti pada sampul yang baru. Yang jauh lebih penting adalah apa yang ada di dalamnya. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian pada 3 fondasi penting: karakter kebangsaan, sains dan teknologi, serta kemampuan bahasa asing. 3 hal yang akan menentukan bagaimana generasi muda Indonesia menghadapi masa depan. Karakter, agar mereka tidak kehilangan jati diri. Matematika dan sains, agar mereka mampu berpikir logis. Dan menguasai teknologi, bahasa asing, agar mereka mampu berkomunikasi dalam dunia yang semakin terbuka. Inilah tantangan pendidikan Indonesia, melahirkan generasi yang mampu berdiri dengan identitasnya sendiri, namun tetap mampu bersaing dengan dunia. Cerdas tetapi berkarakter, menguasai teknologi tetapi memiliki nilai, serta mampu berbicara dengan dunia tanpa kehilangan akar kebangsaannya. Ya tentunya tidak semua detail dibaca ya, beberapa yang tadi concernnya beliau tadi. Catatan dari presidennya apa Mas? Ya tadi yang pertama masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan itu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Nah, yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris itu. Namun ada satu hal lagi yang menjadi perhatian. Buku yang baik bukan hanya harus benar isinya, tetapi juga harus membuat anak ingin membacanya. Tulisan harus mudah dilihat, tampilan harus menarik, bahan harus lebih kuat, dan buku harus mampu bertahan. Karena sebuah buku bisa saja berpindah tangan, dari kakak kepada adik, dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Di balik perhatian terhadap ukuran huruf ada pesan yang jauh lebih besar, yaitu membaca harus kembali menjadi kebiasaan, bukan karena diperintah, tetapi karena menjadi kebutuhan. Karena bangsa yang gemar membaca adalah bangsa yang terus belajar, dan bangsa yang terus belajar adalah bangsa yang memiliki masa depan. Tampilan tadi sudah kami jelaskan, ya, pengennya besar, menarik, begitu. Tulisan tidak kecil-kecil, bahannya pun juga yang bagus supaya itu bisa bertahan dalam sekian waktu yang mungkin kadang-kadang dulu kan ada yang buku ini tidak dimiliki pribadi, ini kan kemudian bisa diwariskan atau dipakai oleh adik kelasnya. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap buku juga memiliki akar dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan membaca yang ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Sebuah pendidikan yang tidak hanya meminta anak membaca, tetapi memahami apa yang dibacanya, membuat rangkuman, kemudian menyampaikan kembali apa yang telah dipelajari. Sebuah latihan sederhana yang membangun kemampuan berpikir. Jadi salah satu rahasianya, bukan rahasia sih, salah satu resep dari keluarga Bapak Presiden. Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra-putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau resensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua. Mungkin sebuah buku terlihat kecil, tetapi dari halaman-halaman kecil itulah pikiran seorang anak berkembang. Dari membaca lahir pengetahuan, dan dari pengetahuan lahir kemampuan. Dari kemampuan lahir inovasi, dan dari inovasi lahir kekuatan sebuah bangsa. Karena itu, pembaruan buku ajar nasional bukan sekedar proyek pendidikan. Ia adalah investasi jangka panjang, investasi pada cara berpikir,
investasi pada karakter, dan investasi pada generasi yang kelak menentukan arah Indonesia. Hari ini, yang sedang diperbaiki mungkin hanyalah sebuah buku, tetapi sesungguhnya yang sedang dipersiapkan adalah manusianya. Manusia yang akan mengisi laboratorium, menggerakkan industri, menciptakan teknologi, memimpin bangsa, dan membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Pemirsa, beragam informasi masih kami akan hadirkan, tetaplah di Jendela Istana Garuda TV.